Sebelumnya di Ziduzun, Li Yun berhasil menyelesaikan misi yang diberikan oleh ketua Diaken, yakni dengan mendapatkan benda yang tertulis pada sebuah token dan juga dapat mengalahkan Kuang Yan. Kedatangan Li Yun kembali ke sekte ini rupanya tak membuat Li Yun disegani atau semacamnya. Padahal ia sudah menyelesaikan tugas berat loh. Melainkan dirinya selalu dicaci maki oleh senior Chen. Namun setelah mereka tahu bahwa Li Yun berhasil menyelesaikan misi sekti, barulah mereka mulai panik. Sebab orang yang mereka benci, si budak pedang Li Yun, bisa-bisanya menyelesaikan misi dengan selamat. Selain itu, Li Yun juga mendapatkan hadiah lantaran keberhasilannya itu loh. Nah, jadi di episode kali ini, Li Yun akan mencoba peruntungan di seleksi ujian sekti. Pertanyaannya, mampukah Li Yun melewati ujian ini? Atau jangan-jangan langkah Li Yun terhenti? Nah, untuk jawabannya ada di video kali ini. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kedatangan Li Yun membuat lawannya begitu terkejut. Bukan lawannya saja, semua orang pun merasakan demikian. Sebab kedatangan Li Yun berbeza dari sebelumnya ya kan? Kali ini ia terlihat gagah berani dan tampan. Sebagai murid yang berbakti kepada orang yang lebih tua. Pertama-tama ia meminta maaf kepada tetua atas keterlambatan untuk hadir di acara ujian ini. 长老见谅，按照规矩，你迟到半炷香。 Oke, tetua tak mempermasalahkan hal itu sebab Li Yun datang di detik-detik akhir sehingga ia masih bisa melanjutkan untuk mengikuti ujian sekti. Tapi dengan satu syarat, karena dupa sekiranya hampir habis yoy. Aturan sekti ini jika ingin Li Yun tetap lanjut, maka ia harus bersedia menghadapi 3 serangan dari lawannya. Sebagai murid yang gagah dan berani, Li Yun mengiyakan bahwa ia bersedia. Lagian jika dilihat dari segi kekuatan, sekiranya Li Yun dapat menahan 3 serangan yang dilepaskan lawannya nanti. 但必须让对手3招。可以。 Pada akhirnya pertarungan pun dimulai. Lawannya ini pun tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk menyerang Li Yun. Terlihat 3 teknik dalam 3 serangan ia keluarkan. Di sini Li Yun masih bisa menepis setiap serangan lawannya coy. 只会耍耍嘴皮子吗？落叶飞花，给我拜！ Nah, ketika serangan ketiga sudah dilepaskan oleh lawannya, barulah Li Yun diperbolehkan menyerang, yakni dengan teknik tinju auman harimau. Dengan ini sudah cukup membuat lawannya terpongkang dan Li Yun ditetapkan sebagai pemenang di ujian pertama. Selanjutnya Li Yun berhadapan dengan lawan yang cukup tangguh. Namanya Makoi. Sejauh ini setiap lawan yang berhadapan Makoi, tidak ada satu orang pun yang dapat mengenai tubuhnya ketika menyerang. Sudah dapat diartikan bahwa Makoi adalah lawan yang cukup berat bagi Li Yun. Begitupun ketua sekte Kang Yun yang bernama Bai Tianming. Ia sedikit khawatir akan keselamatan Li Yun sebab persentase kemenangan sudah pasti didominasi oleh Makoi. Berbeda dengan Bai Yofan bahwa ia begitu yakin Li Yun akan memenangkan pertandingan ini. Hal ini sudah dirasakan Li Yun coy. Baru di awal, Li Yun sudah kewalahan menghadapi serangan dan pertahanan Makoi yang begitu ciamik. Bahkan tinju Makoi tidak berefek apapun bagi Makoi. Sekali lagi kita tegaskan bahwa Makoi bukan kaleng-kaleng. Namun seiring waktu berjalan dan Li Yun juga tak ingin langkahnya berakhir sampai di sini, ia mengeluarkan kemampuannya yang dapat mengejutkan semua orang. Dengan teknik tinju harimau diiringi kekuatan yang begitu full sehingga Makoi dapat ia pongkangkan. Nah, dengan ini maka ketua sekte yang tadinya sempat ragu dengan kekuatan Li Yun, tiba-tiba ia mengakui bahwa Li Yun adalah murid berbakat yang perlu diperhitungkan. Sementara Makoi tidak menerima kekalahan ini.
karena Makoi merasa kemampuannya lebih tinggi dibandingkan Li Yun sendiri. Dengan ini maka Makoi mencari sebuah alasan dengan mengatakan bahwa Li Yun menggunakan teknik curang, terlihat ada darah di anggota tubuhnya. Jika itu terbukti maka Li Yun akan didiskualifikasi sebab ujian sakti sangat mengedepankan keadilan dalam bertanding coy. Tentu Li Yun membantah bahwa ia tidak menggunakan teknik curang atau semacamnya. Bahkan ia bersedia digeledah untuk meyakinkan semua orang bahwa dia bertarung sangat sportif. Apalagi saat ini perhatian semua orang mulai tertuju ke diri Li Yun coy. Jika benar terbukti maka tamatlah masa depan Li Yun di sekti ini. Lin Yun的猛虎拳，我还怕你不成？ Untungnya Li Yun tidak terbukti bersalah. Sudah dapat diartikan kekuatan Li Yun sudah setara dengan murid senior sekti ini ya kan. Sebagai wujud kesalahannya Makoi dipinta Li Yun untuk meminta maaf kepadanya dan mengakui kekalahannya di siang hari ini. Sebenarnya Makoi berat melakukannya sebab dirinya terbilang murid disegani di sekti ini. Dikarenakan ini adalah kesalahannya, akhirnya Makoi mengakui kemenangan Li Yun di ujian tadi. 马奎挑衅我在先，我只是要讨回一个公道。是啊，说的林云确实没做错。不要。 Pada akhirnya ada beberapa murid yang berhasil untuk dipromosikan, salah satunya Li Yun coy. Ketua penyelenggara pun mengatakan dalam 15 hari ke depan untuk mempersiapkan diri, sebab kedepannya akan ada lagi babak penyisihan. Ya bisa dibilang yang tadi hanya tahap seleksi coy. 不要气馁，好好修炼，明年继续晋级。 Ketika di rumah, Li Yun selalu mempersiapkan diri dan menggenjot porsi latihannya agar kedepannya ia menjadi lebih kuat dari sebelumnya ya kan. Kehebatan Li Yun saat ini dilihat langsung oleh sahabatnya sendiri yakni Dong Yuan. Di sini Dong Yuan juga memberikan surat yang masih tidak diketahui siapa pengirimnya coy. Entah senior Su atau siapa, yang jelas surat ini pasti sangat berguna untuk di kemudian hari. 好要帮门派采买青钢剑，听说上一个采买青钢剑的家伙吃了回扣。对，好事。走啊，和我去白水城，我带你去逛逛拍卖会。啊，谁啊？好事。少贫嘴。哼，原来是他。 还会写信给我。Di sini sangat banyak pembahasan yang mereka bahas. Salah satunya Li Yun akan membawa Dong Yuan jalan-jalan mengitari tempat ini. Malam harinya perbincangan selalu saja tersaji di antara kedua sahabat ini. Salah satunya tentang bagaimana caranya meningkatkan kekuatan. Seperti Li Yun yang katakan bahwasanya untuk menjadi seorang kesatria sejati maka harus menjaga stamina, salah satunya porsi makanan. Makanlah seadanya, namun memiliki protein yang tinggi. Berjalan dan berlari untuk meningkatkan stamina yang kuat. Dan tentu yang utama latihan keras. Jika ketiga itu dilakukan, niscaya cepat atau lambat kekuatan pada diri akan meningkat. 我用上了大雁诀，还是慢你一步。不晚，来得正好。老董，我来了。一群蛀虫，该罚。推。 Selain itu, Li Yun juga menceritakan pengalaman yang sudah ia lalui. Hal ini sedikit banyaknya membuat hasrat Dong Yuan merasa terpompa dan ia ingin meningkatkan kemampuannya agar dapat mengimbangi kemampuan sahabatnya itu Li Yun. 疼？那你就这么把血燕谷？哎呀，你这几个零食任务接的可太划算了，9根血。我放在万宝阁童老板那里了。哎呀，怪不得。哎，可惜最后一条血燕蛇。 听说血燕骨只有一击必杀才能得到，慢上。我刚把血燕骨拿出来。血燕，其实我现在都还糊涂呢。我做宗门任务，哎，不说那些不开心的了，你到底要去拍卖？虽然我已经进入外门，但是要真正摆脱贱奴身份，还是得提升。 Singkat cerita, Li Yun seorang diri. Ketika di kesendirian itulah dijadikan Li Yun untuk berlatih ya kan. Latihannya juga bukan sembarangan, melalui lukisan yang diberikan oleh kakeknya dulu. Isi lukisan ini beraneka ragam coy. Semakin kuat Li Yun maka semakin besar juga apa yang didapati di dalam lukisan ini. Salah satunya ini, di mana seseorang keluar yang mengejutkan Li Yun. Di mana penghuni lukisan ini keluar secara tiba-tiba. 怎么回事？花从何处起？有猛虎，喜嗅蔷薇。
dan film pun bersambung.